Dalam pandangan Islam, Injil adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa putra Maryam sebagai petunjuk dan cahaya bagi Bani Israel. Al-Quran menegaskan bahwa Injil merupakan wahyu ilahi sebagaimana Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud. Dalam pandangan Islam, Injil bukan sekadar catatan sejarah kehidupan Nabi Isa, tetapi merupakan kalam Allah yang berisi hukum, hikmah, dan seruan kepada tauhid. Kitab ini dimaksudkan untuk meluruskan penyimpangan akidah yang telah muncul di kalangan Bani Israel setelah masa panjang mereka menerima Taurat. Al-Quran menyebut bahwa Injil berfungsi sebagai penyempurna hukum Taurat serta peneguh kebenaran yang telah ada sebelumnya. Para ilmuwan Muslim sejak masa klasik telah membahas perbedaan mendasar antara Injil yang diakui Islam dan Bible yang dikenal dalam tradisi Kristen. Dalam pandangan mereka, Injil yang disebut dalam Al-Quran adalah wahyu tunggal yang diturunkan langsung kepada Nabi Isa, sedangkan Bible terdiri dari kumpulan banyak kitab yang ditulis oleh para pengikut dan murid Yesus setelah ia diangkat ke langit. Oleh sebab itu, para ulama berpendapat bahwa Bible yang ada sekarang bukanlah Injil murni yang dimaksud dalam Islam. Mereka berargumentasi bahwa perubahan dalam bentuk penulisan, bahasa, dan isi menjadikan Bible sebagai karya campuran antara catatan manusia dan ajaran asli yang mungkin masih tersisa sebagian kecil di dalamnya. Sejumlah mufasir seperti Ibn Katsir menjelaskan bahwa Injil adalah kitab suci yang mengandung seruan untuk menyembah Allah semata tanpa sekutu dan mengajarkan kasih, kelembutan, serta keadilan. Dalam tafsirnya terhadap ayat Al-Quran, beliau menegaskan bahwa Nabi Isa tidak datang membawa agama baru, melainkan untuk menegakkan kembali ajaran tauhid yang telah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Karena itu, Injil yang sejati menurut pandangan Islam tidak pernah mengandung konsep ketuhanan Yesus atau ajaran tentang Trinitas. Ajaran semacam itu dinilai sebagai tambahan dan perubahan yang muncul setelah masa Nabi Isa akibat campur tangan manusia yang berusaha menyesuaikan ajaran wahyu dengan tradisi dan filsafat Yunani yang berpengaruh kuat di kawasan itu. Para sejarawan Muslim klasik seperti Al-Biruni dan Al-Jahiz juga menyinggung adanya perbedaan naskah dan bahasa yang menandai proses transmisi kitab Kristen. Mereka menyebut bahwa teks Injil mula-mula disampaikan dalam bahasa Ibrani atau Aram, bahasa yang digunakan Nabi Isa dan pengikutnya. Namun seiring waktu, teks tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan Latin oleh para pengikut setelah masa beliau. Proses terjemahan ini tidak hanya mengubah bunyi dan struktur bahasa, tetapi juga memunculkan tafsir dan penambahan makna yang akhirnya melahirkan versi-versi berbeda dari satu kisah yang sama. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, perubahan semacam ini mengindikasikan bahwa kitab tersebut tidak lagi sepenuhnya mewakili wahyu asli yang diturunkan dari langit. Al-Quran menyebut bahwa sebagian dari ahli kitab telah mengubah kalimat Allah dari tempatnya. Ini dipahami para ulama sebagai peringatan bahwa kitab terdahulu, termasuk Injil, telah mengalami distorsi baik dalam teks maupun makna. Ibnu Hazm dalam karyanya yang terkenal Al-Fashl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa An-Nihal melakukan penelitian sistematis terhadap isi Bible yang ada pada masanya. Ia menunjukkan adanya pertentangan dalam kisah, perbedaan kronologi, serta penggunaan istilah yang tidak mungkin diucapkan oleh seorang nabi yang menyeru kepada tauhid. Ia menilai bahwa bagian-bagian dalam Bible merupakan catatan para penulis manusia, bukan wahyu yang langsung diterima oleh Nabi Isa. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga menekankan bahwa keyakinan kaum muslim terhadap Injil tidak berarti menerima seluruh isi Bible yang beredar. Umat Islam hanya beriman bahwa Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, namun bentuk aslinya telah hilang karena perubahan dan penyelewengan yang dilakukan setelah beliau diangkat ke langit. Karenanya,
Keimanan terhadap Injil dalam Islam bersifat prinsip, bukan berbasis teks tertulis yang kini dimiliki umat Kristen. Keimanan itu berupa pengakuan bahwa Allah memang menurunkan wahyu kepada Nabi Isa, sebagaimana Dia menurunkan wahyu kepada para nabi sebelumnya. Dalam pandangan filosof Muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, wahyu merupakan pancaran ilmu ilahi yang diterima oleh jiwa para nabi melalui perantaraan malaikat. Karena itu, mereka menilai bahwa apa yang disebut Injil dalam Islam adalah bentuk pengetahuan rohaniah yang murni, yang kemudian diubah menjadi teks oleh pengikut-pengikut Nabi Isa setelah masa kenabiannya. Proses ini menimbulkan jarak antara wahyu yang murni dan teks yang tertulis, sehingga tidak mengherankan jika dalam sejarah muncul banyak versi yang berbeda. Pandangan ini kemudian diikuti oleh sejumlah pemikir Muslim pada masa selanjutnya yang berusaha memahami perbedaan antara wahyu dan sejarah penulisan kitab suci. Dalam konteks ilmiah modern, para sarjana Muslim juga mengkaji perbandingan antara isi Bible dan penjelasan Al-Quran tentang Nabi Isa. Mereka menilai bahwa Al-Quran menggambarkan Isa sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel, bukan sebagai anak Tuhan atau bagian dari ketuhanan. Sementara Bible menggambarkan Yesus dalam beberapa kitab sebagai Tuhan yang menjelma dalam rupa manusia. Perbedaan inilah yang menjadi inti perdebatan teologis antara Islam dan Kristen. Dalam pandangan Islam, keilahian Yesus tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa sendiri. Ajaran tersebut dianggap muncul dari hasil keputusan konsili dan teologi gereja beberapa abad setelah masa beliau. Sejumlah peneliti Muslim modern seperti Ahmad Didat dan Maurice Bucaille juga mengajukan pendekatan ilmiah terhadap perbandingan kitab ini. Mereka mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menyeru agar ahli kitab menegakkan ajaran yang sebenarnya ada di dalam Taurat dan Injil sebagai tanda bahwa dalam kitab mereka masih tersisa unsur kebenaran meskipun telah bercampur dengan tulisan manusia. Bucaille dalam bukunya menyebut bahwa Bible mengandung banyak catatan historis yang bertentangan satu sama lain, serta unsur-unsur yang tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Ia menilai bahwa hal ini menunjukkan bahwa Bible tidak sepenuhnya berasal dari wahyu Tuhan, sedangkan Al-Quran justru menunjukkan konsistensi dan keutuhan teks yang tidak ditemukan dalam kitab sebelumnya. Dalam sejarah pemikiran Islam, keyakinan terhadap kitab-kitab terdahulu merupakan salah satu rukun iman. Namun para ulama selalu membedakan antara kitab asli yang diturunkan Allah dan naskah yang kini ada di tangan manusia. Hal ini berlaku juga untuk Injil. Sebagian kecil ajarannya masih mencerminkan nilai kebenaran universal seperti kasih, kejujuran, dan keadilan yang juga ditekankan oleh Islam. Namun bagian-bagian yang bertentangan dengan tauhid dianggap sebagai hasil tahrif atau penyimpangan. Para mufasir juga sering mengutip beberapa sabda Nabi Isa yang masih sejalan dengan pesan Al-Quran, seperti ajakan untuk menyembah Allah dan mengasihi sesama manusia. Hal itu dipandang sebagai jejak dari wahyu asli yang belum hilang sepenuhnya. Dalam literatur Islam, Nabi Isa juga digambarkan akan kembali di akhir zaman sebagai pembenar risalah kenabian dan pelurus kesalahan tafsir yang dilakukan terhadap ajarannya. Kembalinya Nabi Isa bukan untuk membawa syariat baru, tetapi untuk menegakkan kembali syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa wahyu yang diturunkan kepada beliau dahulu hanyalah bagian dari rangkaian wahyu Allah yang puncaknya terdapat pada Al-Quran. Dengan demikian, Injil dalam pandangan Islam tidak berdiri sendiri sebagai kitab yang terpisah dari wahyu sebelumnya, melainkan bagian dari kesatuan risalah ilahi yang mengajarkan tauhid dan ketaatan kepada Tuhan yang satu. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa sejarah penulisan Bible menunjukkan campur tangan manusia yang besar dalam pembentukan teksnya.
Nama-nama seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang menulis Injil bukanlah saksi langsung terhadap seluruh kehidupan Yesus. Mereka menulis dengan latar belakang komunitas dan tujuan dakwah masing-masing, sehingga menghasilkan variasi dalam cerita dan ajaran. Dalam Islam, hal ini menjadi bukti bahwa Bible bukanlah kitab wahyu, tetapi kumpulan kisah yang sebagian mengandung kebenaran dan sebagian lagi merupakan hasil interpretasi manusia. Oleh karena itu, umat Islam hanya memegang teguh Al-Quran sebagai kitab terakhir yang memverifikasi dan mengoreksi penyimpangan dalam kitab-kitab sebelumnya. Melalui pandangan tersebut, para ulama menegaskan bahwa perbedaan antara Injil versi Islam dan Bible versi Kristen bukan hanya persoalan istilah, tetapi juga menyangkut hakikat wahyu dan konsep ketuhanan. Injil sejati adalah kalam Allah yang menyeru manusia untuk kembali kepada tauhid, sementara Bible yang beredar kini lebih banyak berisi narasi sejarah dan penafsiran teologis tentang sosok Yesus. Dalam Islam, Nabi Isa tetap dihormati sebagai nabi besar yang membawa risalah kebenaran, sedangkan ajaran Trinitas dan penebusan dosa ditolak karena tidak sesuai dengan prinsip keesaan Tuhan. Dengan demikian, pandangan ilmuwan Muslim mengenai Injil dan Bible bukanlah upaya merendahkan kitab lain, tetapi usaha untuk menegaskan kembali keaslian wahyu Allah yang berpuncak pada Al-Quran sebagai penutup segala kitab suci. Dalam kajian yang lebih mendalam, para ilmuwan Muslim menempatkan pembahasan tentang Injil dalam kerangka sejarah kenabian dan transmisi wahyu. Mereka berpendapat bahwa seluruh wahyu yang diturunkan Allah kepada para rasul memiliki inti yang sama, yaitu seruan kepada pengesaan Tuhan dan penegakan keadilan. Nabi Isa hanyalah salah satu dari rangkaian para utusan yang membawa pesan suci itu, sehingga kitab yang diturunkan kepadanya tidak mungkin mengandung ajaran yang menyalahi keesaan Tuhan. Para ahli ilmu kalam seperti Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap nabi datang untuk menghidupkan kembali tauhid yang telah melemah di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Injil yang benar menurut Islam pasti menyeru kepada pengabdian murni kepada Allah tanpa menempatkan Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Al-Ghazali dalam tulisannya sering mengulas bahwa manusia memiliki kecenderungan mencampuradukan antara pengagungan seorang nabi dengan pengkultusan terhadap pribadinya. Ia menyebut bahwa kecintaan yang berlebihan kepada Isa menyebabkan sebagian pengikutnya menempatkannya di luar batas kemanusiaan. Dari situlah lahir pandangan bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia. Dalam kerangka pemikiran Islam, ini merupakan bentuk gulu atau sikap berlebih-lebihan dalam beragama yang dikecam oleh Al-Quran. Para ulama kemudian menilai bahwa penyimpangan terhadap Injil berakar dari perasaan cinta yang tidak disertai dengan ilmu, sehingga keagungan risalah berubah menjadi legenda yang melampaui kenyataan. Sejarawan Muslim juga memperhatikan fakta bahwa tulisan-tulisan dalam Bible tidak muncul di masa hidup Yesus, tetapi beberapa dekade setelahnya. Dalam kurun waktu tersebut, telah terjadi perpindahan bahasa, budaya, dan bahkan sistem kepercayaan di wilayah Romawi dan Timur Tengah. Para ilmuwan Islam seperti Syahrastani mencatat bahwa gereja mula-mula berbeda pendapat mengenai hakikat Yesus dan ajaran Injil. Sebagian kelompok masih mempertahankan pandangan bahwa ia hanyalah nabi utusan Tuhan, sementara yang lain mulai mengangkatnya ke derajat ketuhanan. Perdebatan itu berlangsung berabad-abad sebelum akhirnya Konsili Nicea menetapkan doktrin Trinitas sebagai ajaran resmi gereja. Bagi ilmuwan Muslim, keputusan konsili tersebut merupakan bukti bahwa ajaran ketuhanan Yesus bukan berasal dari wahyu, melainkan hasil keputusan manusia. Dalam literatur tafsir dan sejarah Islam, banyak disebut bahwa Nabi Isa diutus untuk melunakkan hati Bani Israel yang pada masa itu keras dan penuh kedurhakaan.
Ajarannya penuh kelembutan dan kasih sayang karena ditujukan untuk mengimbangi kekerasan moral dan spiritual yang telah menguasai mereka. Injil dalam arti sejatinya berisi hikmah dan rahmat, mengingatkan manusia agar kembali kepada fitrah yang bersih. Nabi Isa membawa kabar gembira tentang datangnya Rasul setelahnya yang akan menyempurnakan risalah sebelumnya, sebagaimana disebut dalam Al-Quran bahwa ia memberi kabar tentang kedatangan seorang Rasul bernama Ahmad. Para ulama memahami bahwa hal itu merupakan bukti bahwa risalah Nabi Isa tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari rantai kenabian yang berakhir pada Nabi Muhammad. Dalam tulisan para pemikir Muslim pada masa keemasan Islam, terdapat upaya memahami posisi Injil dari sisi filosofis dan rasional. Mereka menilai bahwa setiap kitab suci sebelumnya merupakan langkah menuju kesempurnaan wahyu terakhir. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menyinggung bahwa perubahan sosial dan budaya selalu memengaruhi cara manusia memahami ajaran agama. Maka ketika para pengikut Isa berinteraksi dengan filsafat Yunani dan sistem kepercayaan Romawi, ajaran spiritual yang semula murni berubah arah menjadi filsafat ketuhanan yang kompleks. Hal ini menjelaskan mengapa konsep tentang inkarnasi dan penebusan dosa muncul setelah berjalannya waktu, karena ide-ide semacam itu berakar dalam pemikiran filsafat pagan yang telah lama berkembang di dunia barat. Para ahli hadis dan ulama tafsir juga menegaskan bahwa Nabi Isa tidak meninggalkan kitab dalam bentuk tulisan, melainkan menyampaikannya secara lisan kepada murid-muridnya. Karena sifat pewahyuan yang demikian, pesan-pesan itu sangat bergantung pada ingatan dan penuturan para pengikut. Setelah masa beliau berlalu, sebagian pengikut yang tersebar di berbagai wilayah menuliskan kembali ajaran yang mereka dengar sesuai dengan pemahaman masing-masing. Dari sinilah muncul banyak versi kisah dan perbedaan pandangan tentang ucapan-ucapan Nabi Isa. Dalam Islam, hal ini menunjukkan bahwa Injil yang sekarang dikenal dalam bentuk Bible hanyalah kumpulan catatan dari manusia, bukan teks wahyu yang terjaga secara langsung sebagaimana Al-Quran yang dijamin keasliannya oleh Allah. Dalam pandangan teolog Muslim, perbedaan antara wahyu dan tulisan manusia adalah hal yang sangat mendasar. Wahyu bersifat ilahi, tidak mengandung kesalahan dan terpelihara dari perubahan. Sementara tulisan manusia bersifat terbatas dan mudah dipengaruhi oleh pandangan serta budaya penulisnya. Karena itu, mereka menilai bahwa wahyu Injil yang asli telah hilang dari bentuknya. Namun, nilai-nilai kebaikan yang masih ada di dalam Bible tetap dihormati selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Sikap ini mencerminkan keadilan dalam pandangan Islam yang mengakui adanya kebenaran parsial dalam kitab lain tanpa mengabaikan prinsip penjagaan terhadap kemurnian akidah. Para ilmuwan juga memperhatikan peran politik dalam pembentukan Bible. Mereka mencatat bahwa pada masa Romawi, kekuasaan gereja dan negara berperan besar dalam menentukan kitab mana yang diakui dan mana yang ditolak. Beberapa Injil lain seperti Injil Barnabas, Injil Thomas, dan Injil Ibrani disebut dalam literatur kuno, namun tidak dimasukkan ke dalam kanon resmi. Banyak ulama Muslim berpendapat bahwa di antara Injil-Injil tersebut ada yang lebih dekat kepada ajaran tauhid dibandingkan Injil yang disahkan gereja. Namun, karena faktor politik dan pengaruh penguasa Romawi, teks-teks tersebut disisihkan dan bahkan dilarang. Pandangan ini menunjukkan bahwa proses penetapan Bible bukan semata persoalan agama, tetapi juga hasil kompromi politik dan teologi yang kompleks. Beberapa sarjana Muslim modern berusaha mengkaji teks-teks non-kanonik itu untuk mencari jejak wahyu yang masih sesuai dengan ajaran Islam. Mereka menemukan bahwa dalam sebagian teks kuno disebutkan ucapan Yesus yang menegaskan bahwa ia hanyalah utusan Allah dan bahwa akan datang nabi setelahnya.
Pernyataan semacam ini sejalan dengan keterangan Al-Quran, sehingga dipandang sebagai sisa dari ajaran asli yang belum terhapus. Namun, karena teks-teks tersebut tidak lagi dipelihara oleh institusi gereja, maka pesan-pesan itu tenggelam dalam sejarah. Para peneliti Muslim menilai bahwa upaya mengkaji ulang naskah-naskah kuno semacam ini penting untuk menelusuri kembali makna Injil dalam arti wahyu sejati yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dalam tradisi keilmuan Islam, membandingkan kitab suci bukanlah untuk menimbulkan permusuhan, tetapi untuk menegaskan kebenaran wahyu terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Pandangan ini berpijak pada prinsip bahwa seluruh nabi membawa satu ajaran pokok, yaitu tunduk kepada kehendak Allah. Karena itu, perbedaan antara Injil dan Bible bukanlah pertentangan dua agama yang saling meniadakan, melainkan perbedaan antara wahyu ilahi yang masih murni dengan teks sejarah yang telah bercampur tangan manusia. Para ulama berpendapat bahwa memahami Injil melalui Al-Quran justru membuka jalan untuk mengenali misi sejati Nabi Isa yang bersih dari penyelewengan. Dengan cara pandang ini, ilmuwan Muslim menempatkan Nabi Isa sebagai tokoh yang luhur, seorang hamba dan rasul yang mengajak manusia kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa ajaran cinta kasih yang disampaikan Isa adalah bagian dari rahmat Allah bagi umat manusia, namun bukan berarti ia disembah. Isa adalah penyeru kepada penghambaan yang tulus dan ketaatan yang sempurna kepada Sang Pencipta. Maka, perbedaan antara Injil dan Bible tidak hanya persoalan teks, tetapi menyentuh inti keyakinan tentang siapa sebenarnya Tuhan dan bagaimana manusia seharusnya beribadah kepadanya. Dari sinilah Islam memandang Injil sebagai wahyu yang lurus, sedangkan Bible sebagai cerminan sejarah panjang manusia dalam berupaya memahami wahyu itu. Sebagian benar, sebagian lain telah berubah. Kesimpulan dari pandangan para ilmuwan Muslim ini menggambarkan bahwa Injil dalam versi Islam bukan kitab yang hilang tanpa jejak, melainkan wahyu yang substansinya tetap hidup dalam ajaran Islam sendiri. Nilai kasih, keadilan, dan pengabdian kepada Allah yang terdapat dalam Islam merupakan kelanjutan dari pesan yang pernah dibawa Nabi Isa. Al-Quran meneguhkan kebenaran itu sekaligus membersihkannya dari distorsi. Dengan demikian, dalam keyakinan umat Islam, wahyu yang turun kepada Nabi Isa telah disempurnakan oleh Al-Quran, dan risalah kenabian yang dahulu tersebar di antara umat kini terkumpul kembali dalam bentuk yang terjaga, menjadi bukti abadi bahwa Allah selalu menjaga cahaya kebenaran agar tidak padam sepanjang zaman. Dalam pandangan intelektual Islam yang berkembang setelah masa klasik, muncul pendekatan yang lebih kritis terhadap sejarah pewahyuan dan proses transmisi kitab suci. Para cendekiawan dari Andalusia hingga Baghdad berupaya menelusuri bagaimana Injil yang sejati yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa bisa berubah menjadi kitab-kitab yang berbeda isi dan penekanannya di tangan para penulis sesudahnya. Mereka tidak hanya menilai dari sudut pandang teologis, tetapi juga dari aspek sejarah teks, linguistik, dan sosial. Tokoh seperti Al-Makrizi dan Ibn Taimiyah mengamati bahwa perubahan dalam kitab terdahulu terjadi bukan karena kebencian terhadap wahyu, melainkan akibat hilangnya otoritas kenabian yang menjaga kemurnian pesan. Ketika wahyu tidak lagi berada di bawah pengawasan seorang nabi, tafsir pribadi dan kepentingan golongan mulai mengambil alih. Para pemikir Muslim melihat bahwa fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada umat Kristen, tetapi juga pada umat-umat sebelumnya yang memiliki kitab suci. Namun kasus Injil menjadi sorotan utama karena posisi Nabi Isa yang begitu istimewa dalam sejarah keagamaan. Dalam Islam, Isa dipandang sebagai rasul yang memiliki kedudukan tinggi karena lahir tanpa ayah, berbicara sejak bayi, dan diberi mukjizat yang luar biasa.
Akan tetapi keistimewaan itu tidak menjadikannya memiliki sifat ketuhanan. Para ulama menilai bahwa keistimewaan itu dimaksudkan untuk meneguhkan risalahnya, bukan untuk menempatkannya sebagai Tuhan. Oleh sebab itu, Injil yang diturunkan kepadanya adalah wahyu yang murni, sementara Bible mencerminkan pandangan manusia terhadap Isa setelah generasi kenabian berakhir. Kajian Islam klasik mengenai perbandingan kitab sering menyoroti cara Al-Quran mengoreksi pemahaman yang keliru tentang kitab terdahulu. Dalam pandangan mufasir seperti Al-Razi dan As-Suyuti, koreksi yang dilakukan Al-Quran terhadap Injil tidak berarti menolak seluruh isinya, melainkan meluruskan arah penafsirannya. Misalnya, ketika Bible menggambarkan Yesus sebagai jalan menuju Tuhan, Al-Quran menjelaskan bahwa maksud sebenarnya adalah bahwa Isa menjadi perantara dalam menyampaikan kebenaran, bukan objek penyembahan. Ini menunjukkan bahwa Islam memandang setiap pernyataan dalam kitab terdahulu perlu dikembalikan kepada makna asalnya yang sesuai dengan prinsip tauhid. Para cendekiawan Muslim yang menguasai ilmu perbandingan agama juga menekankan peran terjemahan dalam terjadinya pergeseran makna. Bahasa Aram yang digunakan oleh Nabi Isa memiliki struktur yang berbeda dari bahasa Yunani dan Latin yang kemudian menjadi bahasa utama penulisan Bible. Banyak istilah yang mengalami perubahan makna karena tidak memiliki padanan yang tepat. Sebagai contoh, istilah anak Tuhan dalam bahasa Aram lebih dekat kepada makna hamba pilihan atau orang yang dicintai Allah. Namun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maknanya berubah menjadi hubungan biologis dan akhirnya ditafsirkan secara teologis sebagai bagian dari ketuhanan. Bagi ilmuwan Muslim, hal ini merupakan titik awal terjadinya penyimpangan ajaran, bukan karena niat jahat, tetapi karena keterbatasan bahasa dan pengaruh budaya penerjemah. Dalam tradisi ilmu tafsir, sering disebut bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengembalikan kebenaran yang telah diselewengkan oleh tangan manusia. Al-Quran berfungsi sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, kehadirannya bukan sekadar kitab baru, tetapi juga cermin yang memperlihatkan kebenaran wahyu yang pernah diturunkan sebelumnya, termasuk Injil. Para ulama memandang bahwa Al-Quran menyelamatkan substansi Injil yang sejati dengan menegaskan kembali ajaran tauhid, moralitas, dan kasih sayang antar manusia yang menjadi inti risalah Nabi Isa. Dengan demikian, Islam tidak memutus hubungan dengan ajaran terdahulu, melainkan menyatukannya kembali dalam bentuk yang paling murni. Pemikir Muslim masa modern, terutama setelah berkembangnya studi filologi dan arkeologi naskah, mulai meneliti dokumen-dokumen kuno seperti Dead Sea Scrolls dan berbagai fragmen Injil awal untuk membandingkannya dengan deskripsi Al-Quran. Mereka menemukan bahwa beberapa teks awal yang tidak diakui oleh gereja memang mengandung unsur ajaran tauhid dan menghindari penyebutan Isa sebagai Tuhan. Hasil temuan itu dianggap mendukung pandangan Islam bahwa ajaran asli Nabi Isa tidak menyimpang dari garis kenabian sebelumnya. Para peneliti Muslim kemudian berargumen bahwa keberadaan teks-teks semacam itu menunjukkan bahwa bentuk asli Injil masih pernah ada, hanya saja tertutup oleh versi yang disahkan oleh kekuasaan Gereja Romawi. Dalam wacana teologi Islam, pembahasan tentang Injil juga berkaitan dengan konsep wahyu dan penjagaannya. Allah berjanji menjaga Al-Quran dari perubahan, tetapi tidak memberikan jaminan serupa bagi kitab sebelumnya. Karena itu, hilangnya Injil asli bukanlah hal yang mengherankan, sebab umat terdahulu tidak memiliki mekanisme penjagaan teks sebagaimana yang diterapkan pada Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa sejak awal umat Islam telah membangun tradisi hafalan, penulisan, dan penyalinan yang terkontrol, sementara umat sebelum mereka lebih mengandalkan penuturan lisan tanpa sistem pengawasan yang ketat. Dari sisi ini, para ilmuwan Muslim melihat bahwa perubahan pada Injil adalah konsekuensi alami
dari sistem penyampaian yang bergantung pada manusia. Dalam refleksi para sufi dan ahli hikmah, Injil dipandang bukan hanya sebagai kitab tertulis, tetapi juga sebagai cahaya rohani yang turun ke hati Nabi Isa. Makna batin dari Injil adalah kelembutan dan kasih yang menghidupkan jiwa manusia. Pandangan ini tidak menolak kehadiran teks, namun menegaskan bahwa esensi wahyu sejati tidak bisa dipenjarakan oleh tulisan. Ketika teks berubah, ruh wahyu tetap hidup dalam ajaran tauhid yang diwariskan dari satu nabi ke nabi berikutnya. Bagi para sufi, setiap wahyu adalah manifestasi dari kebenaran tunggal yang bersumber dari Allah. Oleh karena itu, walaupun bentuk lahir Injil telah mengalami perubahan, hakikat spiritualnya masih berlanjut di dalam Al-Quran yang menampung seluruh nilai yang pernah terkandung di dalam kitab sebelumnya. Sementara itu, beberapa sarjana Muslim kontemporer menyoroti sisi etika dari perbandingan antara Injil dan Bible. Mereka mengingatkan bahwa tujuan utama memahami perbedaan ini bukan untuk menolak pihak lain, melainkan untuk mencari titik temu yang mengantarkan manusia kepada Tuhan yang satu. Ajaran kasih dan kedamaian yang masih tampak dalam Bible tetap dihormati karena mengandung pesan moral yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Namun, mereka juga menegaskan bahwa kasih sejati menurut pandangan Islam tidak berarti menghapus keadilan dan kebenaran. Karena itu, wahyu yang benar harus tetap berlandaskan tauhid, sebab dari situlah segala nilai kebaikan memperoleh makna. Dalam perkembangan pemikiran Islam yang lebih luas, perbedaan antara Injil dan Bible sering dijadikan contoh nyata tentang bagaimana wahyu dapat berubah ketika keluar dari jalur penjagaan ilahi. Para ulama menjadikannya sebagai pelajaran agar umat Islam tidak mengulangi kesalahan serupa dengan mengabaikan pemeliharaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengingatkan bahwa penyelewengan tidak selalu datang dari niat buruk, tetapi bisa juga muncul dari kelalaian, kebodohan, dan sikap taklid kepada tradisi yang menyimpang. Oleh karena itu, memahami sejarah perubahan Injil menjadi bagian penting dalam menjaga kemurnian akidah umat. Pandangan para ilmuwan Muslim mengenai Injil dan Bible pada akhirnya menyatukan aspek sejarah, teologi, dan moral dalam satu kerangka pemahaman. Mereka melihat bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah bagian dari rencana besar Allah untuk membimbing umat manusia menuju kebenaran. Perubahan yang terjadi sesudahnya tidak menghapus nilai-nilai kebaikan yang masih tersisa, tetapi menunjukkan perlunya wahyu terakhir yang sempurna dan terjaga dari penyimpangan. Dari perspektif ini, Islam menempatkan Al-Quran sebagai penjaga seluruh risalah terdahulu, termasuk Injil, agar cahaya petunjuk itu tetap menyinari jalan manusia di setiap masa.